Setelah mendapatkan tekanan dan desakan dari berbagai pihak dari sana dan sini, pada akhirnya Liga Putri akan menemui harapannya. Kami akan bahas di Ruang Pandit. Kembali lagi di Ruang Pandit bersama saya Zid dan tentunya saya nggak akan sendiri dan udah ditemani dengan Mas Irawan. Halo Jit. Oke, Apa kabar Jit? alhamdulillah Mas. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol soal Liga 1 Liga 1 transfer. ya. Transfer, isu-isu terkini Isu-isu, juga. iya. Yang lagi rame kemarin itu Bener, soal RUPS. betul. Segala macam. Rame lah, klip-klip Rame kita itu. udah mulai rame lah. Walaupun memang di YouTube-nya masih belum terangkat nih, agak aneh juga. Tapi minggu ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda lah. Karena kemarin kita udah bahas soal sepak bola putra, kita akan bahas sepak bola putri. Oke. Oke, walaupun ini sebenarnya udah agak telat ya. Cuman isu-isu soal sepak bola putri, khususnya liganya, itu terus diangkat gitu, Mas. Kalau menurut Mas Irawan gimana tuh soal isu-isu ya Liga Putri ini harus terus diangkat gitu isunya? Iya. Ya sebenarnya ini bukan kapasitas saya ya, karena Liga Putri ada yang punya spesialisasi sendiri. Tadinya kan kita mau mengundang expertnya ya, cuman masih belum ada waktunya dari Women's Putih. Nanti mudah-mudahan dari teman-teman praktisi sepak bola wanita nanti ada yang bisa hadir untuk ngobrol tentang sepak bola putri di Ruang Pandit. Benar. Tapi kalau ngelihat sekilas gimana teman-teman di luar sana, baik itu dari komunitas, dari teman-teman kayak di Women's Putih dan lain-lain, termasuk dari pemain-pemain juga kan dari lama udah pada teriak-teriak kan, liganya mana, ya cukup sangat dimengerti karena mereka udah membulatkan tekad, udah memfokuskan diri menjadikan sepak bola ini sebagai profesi. Tapi ketika profesi ini tidak ada lapangan pekerjaannya yang rutin, apa yang harus mereka lakukan kan, pertanggungjawabannya mereka tuh seperti apa terhadap profesinya. Makanya nggak heran kalau Liga 1 Putri ini mulai digaungkan lagi gitu. Ya, terus-terusan digaungkan ya, karena memang kalau kita ingat-ingat, kita throwback lagi tuh kan terakhir 2019. 2019. 2019 dan desas-desusnya itu sempat ada di tahun 2023 terakhir aku baca sebenarnya. Itu ada berita soal sepak bola putri apa Liga 1 Putri itu bakal digelar awal tahun 2024. Sayangnya terus mundur, mengundur dan akhirnya ada wacana nanti di tahun 2027. 2027 Ya, artinya benar. itu sangat molor lah ya. Arti 3 tahun lah ya, Molor. lumayan lah. Iya. Walaupun memang sebenarnya di sejak tahun 2023 itu di berita itu sebenarnya soal wacana, soal sistem, soal ide-ide terkait Liga 1 Putri itu udah diobrolin katanya sama Pak Erick Thohir dari ketua Asosiasi Sepak Bola Wanita ya. Masalah itu udah ngobrol-ngobrol maksudnya, dan katanya memang wacananya 2024 sampai akhirnya diundur gitu. Tapi Mas sebelum kita ngobrol-ngobrol soal liganya dulu, itu kita coba bahas seputar timnasnya. Karena di event terakhir kita ya keok juga. Ya. Keok juga di kualifikasi Piala Asia. Cina Taipei Akhir ya. sama Cina Taipei juga kalah. Sama Pakistan juga kalah. Sama Pakistan juga kalah. Walaupun sebenarnya di pertandingan pertama tuh kayak semacam menumbuhkan harapan lah gitu. Iya, Lawan Yordania. Yordania ya. Iya, tiba-tiba menang 1-0. Itu ya secerca harapan lah gitu bahwa Golnya keren, Isa Warps. luar biasa itu golnya. Tapi memang dari situ ya muncullah secerca harapan bahwa kalau misalkan kita terus menang nih kayaknya bakal dilirik nih sepak bola putri. Ternyata ya masih kalah dan pada akhirnya menunjukkan lagi-lagi realita yang ada di sepak bola kita. Betul. Khususnya sepak bola putri gitu. Karena untuk timnasnya aja itu setiap match day kita harus menambah terus dari naturalisasi. Diaspora. Itu
maksudnya di situasi terkini ya gitu ya, di realitanya gitu. Iya. Kita harus terus menambah talent pool atau untuk mengisi timnas kita itu dari pemain-pemain diaspora. Gitu. Nah kalau menurut Mas Irawan, apakah ini ironis gitu? Timnas kita diisi oleh pemain naturalisasi yang berkarir di luar, sedangkan pemain-pemain yang pemain timnas yang di lokal khususnya itu banyak yang nggak punya klub. Iya, iya. Atau justru mainnya di tim futsal. Gitu. Sebenarnya agak miris ya, bahkan sangat miris juga kalau ngelihat ini kan fokusnya PSSI hampir mirip dengan Putra ya, menjadikan timnas itu sebagai etalase, sebagai parameter pencapaian mereka gitu, dan sebagai wajah baik itu di nasional maupun di internasional gitu kan, menjadikan timnas ini sebagai apa ya, covernya lah ibaratnya. Makanya Wajah ya. makanya kayaknya sih PSSI nggak cuma di nasional tapi juga di internasional gitu. PSSI pingin ngelihat bahwa Indonesia nih timnasnya udah jago gitu. Terus untuk di nasional juga mungkin maksudnya menumbuhkan animo di grassroots gitu kan. Dengan timnasnya yang makin jago otomatis kan antusiasme di bawahnya juga makin tinggi ya. Gitu. Dan itu juga mungkin langkah yang dilakukan di sepak bola putri dengan coba meningkatkan prestasi timnasnya dengan cara instan, jangka pendek gitu kan, ngerekrut diaspora sebanyak itu. Sebenarnya itu salah satu langkah yang ironi, bukan langkah yang salah juga, itu langkah yang sah secara hukum, tapi kalau nggak diimbangi dengan gerakan masif di grassroots, di internal, di domestiknya, maka itu sebuah, ya kalau menurut kita ya, menurut saya sih pribadi itu langkah yang sangat keliru gitu sebenarnya. Karena harusnya duanya tuh bisa berjalan beriringan. Oke, iya. Tapi Mas, kalau misalkan kita ngelihat dari sepak bola putra aja, di Liga Putra aja kita sebenarnya masih banyak kekurangan gitu. Terlebih coba kita lihat di Liga 1 dari tim kan kita kan terakhir 2019 ya. Ya. Apa masih ada tim yang bertahan, tim wanita yang saat ini masih bertahan gitu? Itu ya, ada nggak tuh ya kira-kira? Iya. Kalau dari sekilas sih ngelihat kayak di Arema, Persib itu sebenarnya masih ada, cuman aktivitasnya mereka kan nggak ketahuan ya gitu. Iya sih aktivitasnya aja ya kita nggak tahu ya. Tapi memang kalau di yang di artikel yang saya baca itu memang di 2023 itu ada 6 tim sebenarnya yang katanya masih beraktivitas tim Liga 1. Oke. Artinya kan itu turunan dari 2019 itu kan. Tim-tim yang ikut 2019 itu. Cuman yang disebut itu hanya Borneo dan Arema. Arema. Iya, Borneo. yang masih beraktivitas tim putrinya gitu. Sisanya ya kita nggak tahu juga kan karena kalau aku kan ngikutin Persija juga di sosmednya gitu nggak ada sih aktivitas. Nggak ada. Iya. Tim putrinya tuh ya kurang. Pemain Persija yang ikut Liga 1 Putri kemarin kan rata-rata udah bubar jalan kemana juga. Kan. Gitu. Mungkin Udah lama juga. secara entitas timnya di Persijanya ada ya, Ya. tim Liga tim Putri, tapi isinya nggak tahu kan gitu. Benar, iya kurang lebih kan kayak gitu karena nah lagi-lagi kita bahas kayak misalkan gini, apakah kalau soal wacana dulu deh. Wacananya Pak Erik ini kan mikir bahwa liga tuh harus sustain, berkelanjutan gitu. Yeah. Artinya dari segi bisnis juga menguntungkan gitu. Apakah ini sebuah pemikiran yang keliru atau ya sebenarnya wajar aja untuk untuk memikirkan keuntungan dari Liga Putri ini? Sebenarnya kalau dari sudut pandang Erick Thohir ya, sebagai dua sisi lah, sebagai pebisnis ataupun sebagai ketum PSSI, pemikiran itu, mindset itu sebenarnya nggak sepenuhnya keliru. Karena untuk membentuk sebuah kompetisi itu nggak mudah ya, cukup kompleks gitu. Termasuk kompetisi dari perempuan gitu. Tapi sebenarnya sebagai ketum PSSI justru ini tugasnya Erick Thohir untuk bisa bergerak gimana caranya menghidupkan kembali gairah sepak bola wanita melalui Liga Putri ini gitu. Dan kalau Liga profesional ini, dan kalau dari segi mindset bisnis ya sebenarnya pemikirannya
benar tapi salah juga gitu. Kalau dibilang benernya karena ya kalau bicara soal industri profesional otomatis ya berpikirannya ke arah situ gitu. Tapi kan kita ini dari sebuah katakanlah dari sebuah embrio ya, dari nol lah ibarat untuk membangun Liga 1 Putri ini. Entah namanya Liga 1 Putri atau Liga Putri lah gitu. Walaupun 2019 sudah ada, tapi vakum cukup lama. Berarti kan kita bangun dari pondasi awal lagi, nol lagi gitu. Dan sebenarnya nggak usah terlalu mikirin gimana profitnya, gimana apanya lah, pokoknya secara finansial yang terlalu jelimet. Sebenarnya banyak cara untuk mengakali gimana Liga Putri ini bergulir gitu. Dan tugasnya PSSI tentunya untuk memikirkan itu. Karena kalau kita bicara secara rigid ya, kita breakdown gimana sih konsepnya, solusinya, sebenarnya banyak yang udah menjelaskan caranya dengan menggelar home turnamen gitu di satu tempat, series bla bla bla, terus subsidi terhadap klub gitu. Apalagi PSSI kan punya dana juga dari pemerintah, dari FIFA dan dari sponsor gitu. Tinggal gimana caranya mengalokasikan dana itu ke sepak bola putri dengan sepatutnya gitu kan. Dan itu yang sebenarnya harus dilakukan PSSI. Iya ya, maksudnya kalau soal untung rugi ya pasti ada ruginya sih. Apalagi ini kan kompetisi baru lah ya. Pasti, Jatuhnya kita pasti. merintis ulang. Apalagi kalau aku lihat yang di Liga 1 2019 itu yang terakhir itu sebenarnya banyak kekurangannya. Dari soal banyak gaji yang nunggak gitu, soal sistem turnamen yang belum matang ya kan. Artinya karena udah ada itu harusnya menjadikan gambaran gitu bahwa oke, mungkin dari segi industri sepak bola putri ini memang agak sulit untuk menguntungkan dari segi bisnis gitu kan. Bahkan di Eropa dan Amerika mereka mungkin baru musim ke-4, 5 dan seterusnya mulai memikirkan industri yang menguntungkan itu, mulai sustainable ada profit gitu iya, ya. Bener. Sebelumnya kan tekor gitu kan. Iya pasti ya. Tapi artinya di musim 1 sampai musim ke-4 itu mereka ya memikirkan bahwa bagaimana cara Liga Putri atau sepak bola wanita ini terus berputar, terus berkembang gitu loh. Nggak selamanya kita kalau ada timnas match day baru gelar latihan kan tiba-tiba gitu, enggak. Jadi pelatih juga punya talent pool sendiri gitu untuk mengambil dari liga tersebut. Enggak ribet-ribet lagi buat ya nanti seleksi pemain dan lain-lain gitu. Ya itu mungkin sih ya kalau misalkan tapi kalau dari PSSI apakah mereka bisa menekankan bahwa jika kalau nih klub Liga 1 tuh harus punya tim putri. Itu tuh bisa gak sih? Atau justru ya karena ini masih industri yang kecil dan pasti banyak ruginya, itu justru akan merugikan klub? Kalau dibilang bisa, sebenarnya bisa banget ya. Kalau untuk menekankan, karena banyak negara-negara juga yang memberlakukan seperti itu aturannya gitu kan. Kayak tim dari liga utamanya harus punya tim putri, harus punya tim dari berbagai kelompok usia, kan itu udah ada banyak lah negara-negara yang memberlakukan hal gitu, dan itu juga sebenarnya bisa dilakukan di Indonesia. Walaupun kondisinya sebenarnya kan kalau kita ngelihat klub-klub Indonesia ini agak-agak apa ya, kita ngelihatnya agak-agak sulit diprediksi gitu kan. Iya kan, keuangannya gimana, karena secara finansialnya tuh masih banyak yang terlalu abu-abu, yang kita buta gitu kan. Banyak mungkin quote on quote ya, banyak yang mengakali regulasi gitu, secara keuangan mungkin dianggap sehat tapi ternyata nggak sehat gitu ya. Kondisi seperti itu yang sebenarnya mungkin yang dipikirkan oleh Erick Thohir gitu, bahwa takutnya nanti di tengah jalan klubnya ini bengek katakanlah gitu kan, nggak punya duit, nggak bisa lanjut segala macam gitu, karena banyak juga klub Indonesia yang emang keuangannya nggak stabil gitu. Tapi ya itu tugas PSSI juga, seperti yang tadi dibilang, PSSI itu punya dana gitu, diputerin lah dana itu, termasuk dengan memberi subsidi kepada klub-klub yang oke, kalian wajib punya tim putri
dari PSSI akan kasih dana setiap klubnya sekian gitu. Dan PSSI akan coba mencari sponsorship gitu, akan coba menjual ini dan nanti dana sponsorshipnya ini akan didistribusikan juga gitu ke klub. Jadi klub nggak perlu terlalu pusing gitu. Apalagi sebenarnya kan kalau klub putra yang akhirnya memiliki tim putri itu akan lebih mudah. Mereka punya infrastruktur, mereka punya fasilitas yang bikin tim putri bisa pakai fasilitas itu. Jadi nggak perlu ribet gitu. Sebenarnya di situ sih. Itu kalau yang punya fasilitas ya kan banyak juga yang punya Banyak yang punya fasilitas. Nah, ini benar. Jadi kata Mas Irwan sulit diprediksi juga ya tim-tim Liga 1 putranya bahkan ya. Iya. Kalau soal untung rugi ya bahkan sepak bola putra kan banyak yang bilang owner klub Liga 1 banyak kan ruginya gitu. Iya. Artinya kan ini ya mau atau enggaknya gitu. Mau apa Kalau enggaknya? soal rugi mah kan sama-sama rugi berarti. Sama-sama rugi. Nah makanya PSSI harus punya power untuk nekenin itu dan dari pihak klub harus punya kesadaran juga bahwa nggak cuma kesadaran harus merasa ya harus karena regulasinya sudah menetapkan kayak gitu bahwa oke, lu nanti liga musim ini lu bisa ikut tapi lu harus syaratnya punya tim putri. Gitu. That is, tapi sayang realita yang terjadi bahkan ketika diwajibin punya tim EPA pun masih banyak yang bisa mengakali gitu loh Mas. Gimana apalagi tim putri mungkin ya bisa bertahan satu musim sisanya gitu ya. Artinya ada alternatif lain semisal tidak menggunakan jasa klub-klub Liga 1. Bisa banget kayak gitu. Ya kan ada beberapa akun kayak Mas Putih itu yang ngomong kayak gitu juga kan kayak ya udah kalau masih ngomongin untung rugi ya udah kita nggak usah pakai seprofesional itu juga gitu. Yang penting ada dulu gitu. Kalau Mas Riawan gimana? Sebenarnya bisa ya kalau katakanlah tadi poin pertamanya adalah menekan klub Liga 1 untuk punya tim putri untuk berpartisipasi di Liga Putri ke depannya gitu. Kalau memang itu dirasa sulit, sebenarnya PSSI bisa memakai cara lain gitu dengan cara ya menggandeng katakanlah sekolah, universitas, perusahaan baik itu swasta maupun BUMN gitu atau dari lain-lain lah gitu untuk berpartisipasi di kompetisi yang dibikin nanti entah itu Liga Putri atau apa gitu. Karena kalau berkaca misalnya ya dari Poli itu Proliga itu kan dari awalnya tuh kembang kempis untuk menggulirkan Proliga setiap musim. Dia sistemnya juga series kan, turnamen gitu. Seri pertama di sini, seri kedua di sini sampai akhirnya grand final gitu. Dan yang mengikuti yang berpartisipasi di Proliga ini tim-tim dari perusahaan ya BUMN, pemerintahan dan lain sebagainya. Ada PLN, ada Polri, ada Pertamina gitu. Dan mereka kan ini punya CSR ya, pendanaan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang positif ya gitu. Dan kalau PSSI bisa men-encourage mereka gitu untuk berpartisipasi di kompetisi sepak bola putri, sebenarnya bukan mustahil mereka juga bisa terlibat dan keterlibatan mereka ini justru menguntungkan karena mereka juga akan berpotensi menjadi sponsorship gitu kayak Proliga itu berapa kali disponsori oleh PLN atau Pertamina gitu dan mereka rutin bergulir gitu. Oh iya ya banyak ya kalau Proliga bahkan di basket juga kan sekarang masih ada tuh kayak SM Pertamina Satria Muda Pertamina gitu kan artinya bisa menggayat tadi benar BUMN dan universitas bisa karena universitas itu kan level usianya kan udah masuk ke U23 ke senior juga kan udah mulai masuk kan sebenarnya itu kan bagus juga ya. Dipikirkan bahwa mungkin pemain-pemain apalagi sekarang udah ada tuh Piala Pertiwi mungkin pemain-pemain yang dari situ bisa nanti dikasih beasiswa universitas disebar dan dijadikan tim putri lah gitu ya nggak butuh banyak juga kan sebenarnya untuk di awal gitu maksudnya untuk memulai sebenarnya nggak perlu seenjelimet apa yang dibilang Pak Erick Thohir kita kekurangan talent pool segala macam ya
tengoklah Piala Pertiwi, Milk Life segala macam, talent pool sebenarnya banyak kok, tinggal kasih wadahnya itu talent, itu. tinggal ini jelas kok. Iya ya, maksudnya ketika ada wadahnya akan bermunculan tuh talenta-talentanya. Bener. Dan mereka artinya bisa melihat, oh nanti gue bisa arahnya ke sana, gue main ke sana gitu. Gue latihan nanti arahnya ke sana. Realitanya sekarang banyak yang kayak Pak Erik itu nyuruh latihan yang rajin latihan. Tapi nggak ada liganya gimana mau. Latihan terus mau kemana? Pak, iya. Sebenarnya kan itu ya, maksudnya itu juga keterkaitannya dengan fokus PSSI ke timnas, dengan timnas sekarang yang semakin banyak pemain diaspora, semakin banyak nama-nama yang besar gitu. Sebenarnya ini pemain-pemain kan bagus-bagus ya. Dari pemain diaspora bagus-bagus. Dari kita juga yang pemain keturunan kayak Claudio Sinuman juga keren banget gitu. Keren banget Claudia. Keren banget. Dari lokal juga kita masih punya kayak Zahra, kayak Sepa Imut dan lain-lain yang juga mainnya keren banget. Dan PSSI itu bisa mengemas mereka harusnya ya untuk bisa jadi ya tadi yang dibilang cover, untuk bisa jadi jualan, quote on quote. Jualan ini dalam arti ini orang-orang ini, pemain ini harus diberdayakan supaya menarik animo di grassroots gitu. Bahwa sepak bola putri ada lu, keren-keren lu gitu. Oke. Mama aku mau jadi pemain bola gitu kan, jadi itu. Itu kan sebenarnya yang kekurangan di kita orang tua zaman sekarang kan. Ngapain lu main bola? Apalagi cewek kan. Apalagi cewek. Liganya aja nggak ada. Nah itu kan makin ini ya, makin gampang ya. Nyelanya makin gampang ya orang tua berarti ya. Artinya harus diadain dulu. Harus diadain, timnasnya dikemas dengan baik, kompetisinya dijalankan. Kan gitu. Kalau sekarang kan timnasnya udah lumayan. Iya, udah lumayan lah, tinggal terus dipoles gitu. Tapi liganya belum. Liganya. Oke, berarti memang itu. Tapi terakhir soal yang wacana akhirnya ada wacana yang untuk apa ya bahasanya ya? Oh gini, Pak Erik itu menekan PT LIB untuk membuat pramusim. Iya. Tahun depan kan? Iya, sepak bola putri apa? Jadi yang diikuti dia tuh menuntut ada Persija, Persib, Dewa dan satu lagi tim Banten atau Tangerang gitu untuk ikut berpartisipasi. Yeah. Semacam pemanasan lah untuk liga yang katanya mau digelar 2027 nanti. Nah itu gimana? Pada akhirnya kan menuntut klub Liga 1 lagi tuh. Sedangkan ya kita tahu tadi situasinya mungkin kalau dari segi finansial baru Dewa United sama Persib aja tuh yang mampu kayaknya. Kalau Persija ya 50-50 lah, masih sedikit empot-empotan lah. Iya, dari Erik ini kelihatan banget ya. Dalam posisi itu dia masih agak cari aman ya. Cari amannya dia bilang kan 4 tim itu dari Pulau Jawa kan. Pulau Jawa, 4 tim yang udah secara finansial lumayan sustain. Gitu. Jadi nggak mau terlalu berspekulasi dengan tim-tim, mungkin Borneo kan ada gitu yang bagus juga gitu, tapi kan harus nyebrang dulu segala macam. Terus selain itu juga agak kelihatan kalau memang salah satu niatnya adalah ngelihat gimana pramusim ini dijual, gitu. Karena konsepnya kan agak mirip dengan Piala Presiden katakanlah ya. Dengan digelar pramusim 4 tim, kemungkinan akan mengemas sedemikian rupa supaya ini turnamen bisa dijual nggak sih pramusim ini? Tim-tim ini bisa dijual nggak sih? Pemain-pemain yang ikut ini bisa dijual nggak sih? Gitu. Bisa dapetin sponsor nggak sih, bisa duitnya masuk nggak sih? Kayaknya sih yang pingin dilihat sih lebih ke situ. Karena efektivitas untuk menggelar pramusim dengan 4 tim kan sebenarnya kalau dari bayangan kita kan nggak ada ya, nggak ada, ngapain gitu? Aneh juga ya. Iya, pramusim ya udah sekalian banyak sekalian gitu, ngapain cuma 4 tim dan dipilih ya? Kayaknya sih fokusnya kayak itu. Gimana pramusim ini apakah bisa jadi sebuah package untuk jualan sepak bola putri atau enggak? Jatuhnya cek ombak ya kalau gitu. Cek ombak dulu iya. ya. Oh nih rame nih, baru kita lanjut cek part 2. Nah, cek ombak dengan membalutnya dengan pilot project gitu kan. Pilot project. Iya.
Oke, jadi kita udah ketemu lah ya gambaran maksud dari Iya. situ ya. Apalagi dia kan Pak Erick kan nekaninnya langsung PT LIB yang Iya. Ini asumsi ya tapi ya, iya nggak lah, tahu benar iya, apa asumsi, enggak iya. gitu. Tapi ya kelihatan sih arahnya Make memang ke sense, sana. gitu. Make sense lah, lumayan lah. Oke, mungkin itu aja dari pembahasan kita soal sepak bola wanita di Indonesia ya. Semoga di akhir bulan ini atau kawan Mas bisa Ya kedatangan nanti tamu ya kita. coba dari teman-teman Noman Putih atau siapa yang mengikuti sepak bola wanita Indonesia secara menyeluruh detil. Biar kita sediakan datang. ruangnya Benar. untuk bersuara gitu, biar lebih didengar lah semoga ya. Benar. Oke. Nah, kita nyebrang lagi dari sepak bola putri ke timnas yang putranya. Timnas U23 bakal tampil di AFF U23 namanya ASEAN Championship Mandiri Cup apa gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan pemainnya, ini kebanyakan dari tim-tim di Liga 1. Itu pemain-pemain yang sudah aktif main di Liga 1 gitu. Kalau menurut Mas Irawan gimana tuh? Apakah artinya regulasi U23 tuh bermakna untuk mereka? Enggak lah gitu. Kayaknya enggak kelihatan banget dampak Enggak lah ya. signifikannya. Dari kemarin juga ya ini pemain-pemain di sekarang yang dipanggil siapa pelatihnya Gerard van den Bosch Gerard ya. van der Bosch. Itu pemain-pemain yang sebenarnya emang udah cukup matang, dapat jam terbang di klub dan juga udah cukup malang melintang di tim nasional kelompok usia kan dari usia bahkan U16 sih 16 Doni mungkin Pamungkas. gitu dan seterusnya gitu dari zaman era STY kan gitu yang mereka sebenarnya nggak quote on quote nggak terlibat dalam regulasi yang ditetapkan Oke. PSSI ke Liga 1 itu. Tapi kalau ngelihat dari komposisi skuad sekarang sih sebenarnya ya harusnya cukup optimis ya, cukup optimistis dengan ini pemain-pemain yang sudah cukup matang. Ya syukurnya beberapa klub kan banyak yang memberi kesempatan untuk pemain-pemain ini ya, apalagi Donitri kayak itu, terus Oki Caraka, Tony Firmansyah di itu Persebaya. yang klub-klub yang benar-benar ngasih kesempatan mereka nggak cuman untuk memenuhi regulasi tapi juga menjadi pilar gitu kan. Itu yang sebenarnya. Iya sih, dan kalau AFF 23 sendiri ya kita mandang itu sebagai sebuah pembinaan juga ya buat mereka ya. Semacam satu tingkat bagi mereka untuk mencapai timnas senior nantinya gitu. Iya. Gambaran lah mereka gimana cara memperjuangkan negara bahkan di level U23. Karena biasanya di Indonesia itu kan kita tahu kategori usia bahkan sampai U23 itu kan kita masih jago-jagonya lah. Ya kan? Tapi ketika naik ke U24 dan seterusnya itu udah mulai tiba-tiba goyang tuh, nggak tahu tuh. Itu jadi problematik emang sebenarnya di Indonesia. Tapi faktanya salah satu penelitian dari Universitas Essex kalau nggak salah di Inggris tuh bahwa dari sekian banyak talenta berbakat itu persentase yang bisa menembus dan sustain di tim utama itu kayak kalau nggak salah ya koreksi itu sekitar 4% dari sekian banyak. Jadi memang sebenarnya nggak cuma terjadi di Indonesia, di belahan dunia manapun juga begitu. Tapi permasalahan di Indonesia emang lebih pelik gitu karena kesempatan yang diberikan kan nggak ada dan budayanya juga seperti itu, budaya dari muda ke senior akhirnya memble itu kan salah satu kultur yang dibangun di sepak bola Indonesia juga gitu. Banyak faktor ya artinya Banyak ya. faktor juga. Tapi ya pada intinya yang pengen kami suarakan adalah jangan terlalu diglorifikasi lah maksudnya. Salah satunya itu. Itu karena kayak kemarin lah Euro kalau nggak salah Inggris juara ya. Euro U23, U22 gitu. Ya itu nggak diglorifikasi juga padahal ya pemainnya juga si Harvey Elliott. Iya. Terus si Elliot Anderson yang dulunya Newcastle, maksudnya ya mereka nggak koar-koar football coming home. Khusus senior aja pada akhirnya glorifikasi kayak gitu artinya kan. Ya itu untuk timnas U23
kita seberang ada yang apa ya istilahnya kalau kayak gini ya, ada yang turun jabatan bahwa Jabatan. iya Pak Erik udah mulai memberikan jabatan ketua komite wasit. Benar, Yoshimi Ogawa. Yoshimi Ogawa. Ya, kalau aku pribadi memang cukup optimis ya hadirnya Pak Ogawa ini gitu dengan profesionalitasnya ya, kita tahu lah orang Jepang gitu kan. Ya cukup baik gitu dalam membina wasit-wasit kita di Liga 1 khususnya musim kemarin, dan dia juga ngomong bahwa masih perlu ditingkatkan lah, kualitas wasit kita masih terus perlu ditingkatkan karena pada akhirnya kita dengan adanya VAR masih terlalu bergantung dengan VAR gitu. Kalau nggak ada VAR artinya masih Banyak kesalahan. insiden terjadi. Iya. Masih banyak intrik yang terjadi. Tapi kalau aku lihat memang kalau dari Ogawa ini ya, ini biasanya kan orang-orang kayak mikirnya bahwa wasit kalau bikin kesalahan didenda atau dihukum apa gitu. Nah tapi kalau prinsipnya Pak Ogawa ini nggak gitu sebenarnya. Gimana? Jadi ketika ada wasit mungkin bikin satu kesalahan atau apa, itu semacam dibina lagi gitu. Oh. Kalau bahasanya beliau gitu ya, Iya, kami iya. membinanya lagi gitu. Nggak masa kami mau hukum wasit-wasit kami gitu katanya. Kalau bahasa dia sih gitu ya. Cuman aku pribadi memang cukup optimis lah dalam arti Pak Erik nggak one man show lagi. Kalau Mas Irawan gimana? Dari awal dia ngejabat ketua komite wasit aja udah aneh banget. Begitu alasannya supaya nggak banyak intervensi, dia punya power, tapi tetap aja kenapa budaya rangkap jabatan selalu masih terus aja ditunjukkan gitu kan. Sampai akhirnya yang lucu kan ketika kasusnya kemarin Yuran Fernandes ya, yang dihukum berapa tuh sebelumnya 1 tahun apa kalau nggak salah sebelum akhirnya dikurangi gitu kan. Di situ kan hukuman itu dijatuhkan kan oleh komite disiplin ya, komite disiplin gitu. Dan salah satu di itunya juga kan yang jadi lucunya ketika Erick Thohir nggak tahu apa-apa tentang hukuman itu, padahal kan sebenarnya Erick Thohir itu terlibat di banyak aspek termasuk komite wasit, komite disiplin dan lain sebagainya kan ada dia juga gitu. Tapi ya itulah. Jadi sekarang kalau dengan mundurnya, apalagi ini kan teguran langsung dari FIFA kan. Iya. Katanya ditegur FIFA walaupun memang sebenarnya kenapa baru ditegur sekarang gitu kan. Padahal aneh dari awal. Iya, aneh dari awal, tapi poinnya ya balik lagi sebenarnya kayak waktu si Oya kemarin gitu. Seberapa bisa sih si Ogawa ini mengintervensi secara menyeluruh gitu untuk urusan-urusan di perwasitan dan segala macamnya. Iya, apalagi kan kita tahu justru mafia-mafiaan tuh banyak terjadi di wasit ya. Krusial itu karena krusial, banyak yang di wasit-wasit senior atau apalah gitu yang udah pensiun pun udah masih campur tangan. Ya, itu kan masih jadi pertanyaan kita nanti seberapa sanggup. Apakah beliau tahu apa permainan seperti itu? Gitu ya, kita nggak tahu lah ya, maksudnya. Ya semoga dengan naiknya Pak Ogawa ini jadi ketua komite wasit ya artinya nggak ada intervensi lah ke wasit-wasit kita lah gitu, dan pembinaan wasit semakin baik gitu, semakin depannya. bagus. Iya. Ya itu mungkin ada sih terakhir itu apa ya Mas ya? Paling ini Mas soal direktur teknik. Jadi ada kemarin tuh semacam postingan gitu ya di pengamat sepak bola apa ya. Jadi dia nyebut bahwa tiba-tiba saat ini Indra Syafri adalah PLT Dirtek gitu. Tapi diklarifikasi lagi, saya bukan Dirtek, saya cuma pelaksana aja gitu. Gimana Mas Irawan mendengar klarifikasi dari Coach Indra Syafri? Itu waktu muncul berita itu tuh ada salah satu temen yang pokoknya nyeletuk gitu, wah di atas langit masih ada Indra Syafri ini. Gitu. Emang dia tuh selalu ada di mana-mana di PSSI. Ya, dapat aja gitu ya. Dapat aja jabatan gitu. Cuman ya nggak tahu ya kalau dari posisinya sebagai PLT Dirtek itu kan sebenarnya belum ada pengumuman resmi ya sebelumnya. Belum ada itu maksudnya. Nggak ada gitu, kita nggak tahu gitu kan. Kita taunya PSSI lagi nyari Dirtek setelah sebelumnya ada
siapa sih yang Jordi Cruyff itu technical, iya apa dia sih? tuh semacam apa ya? Direktur teknik. penasihat teknis Iya, kan. penasihat teknis itu. Kadang-kadang gue juga bingung kan. Ini sebenarnya Ada aja. perannya apa sih masing-masing? Ada Rincian aja gitu perannya maksudnya. Bahkan kan yang apa? Simon Simon tahan mata scouting katanya. di timnas. Tapi kita nggak tahu rinci pekerjaannya tuh Maksudnya apa. scouting di timnas tuh kayak gimana kan? Nah itu. Kalau timnas kan artinya kan kita udah tinggal make talent pool yang ada aja kan. Pulang ada. Cuman mungkin dari si Simon ini mungkin scoutingnya dalam arti kayak ngerekrut. Makanya timnas sekarang tuh kayak transfer klub aja gitu loh. Iya makanya. Makin Lah mirip kan ya. itu talent scouting kan itu tugasnya yang di Iya. klub biasanya adanya. Simon tuh nyari di Belanda gitu. Nih mana nih? Oke kita transfer ini ke timnas gitu kan. Kayaknya sih gitu. Nah kalau Indra Sapri ya nggak tahu ya. Terserah deh mau gimana deh. Nggak, tapi sayangnya gimana ya? Maksudnya pas ada postingan banyak gitu ya. Indra Syafri PLT direktur teknik gitu, banyak yang menganggap bahwa oh ternyata dia direktur tekniknya gitu. Ya, Kok itu tiba-tiba salah sih kaprahnya gitu. gitu Iya, ya. salah kaprahnya itu. Kan akhirnya ada klarifikasi bahwa ya udah dia cuman pelaksana di departemen teknis Iya, gitu katanya. karena sebelum dia ditunjuk ngelatih tim U23 kemarin ya berapa itu kan Terakhir dia juga itu. ngejabat direktur teknik kan Iya. sebelumnya. Walaupun itu aja nggak ketahuan kapan dia dicopot dari direktur tekniknya terus langsung dialih tugaskan jadi pelatih tim U sekian waktu itu dan sekarang tiba-tiba ditunjuk lagi jadi PLT direktur teknik gitu kan. Ini menunjukkan ketidakjelasan PSSI juga nih. Padahal kalau kayak tadi ada aja ya, kayak Jordi Cruyff tiba-tiba. Kenapa justru peran direktur teknik tidak kunjung didapatkan gitu, Mas? Padahal kan ini salah satu posisi yang cukup krusial gitu. Krusial menyangkut banget. sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Secara menyeluruh ya, secara holistik. Iya. Tapi kenapa ya? Nggak tahu ya. Kalau yang beredar luas sebenarnya dari lingkungan ya teman-teman yang biasa ngobrolin bola, praktisi-praktisi sepak bola sebenarnya pasti mereka udah punya nama lah gitu. Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Ini aja. Kalau emang susah, si ini aja. Misalnya katakanlah bahwa gue Pikal aja atau sebelumnya ada Danurindo tapi Danurindo kan udah tua lah, kasihan gitu. Iya. Kalau dari luar negeri, oke, siapa namanya ini, bla 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 gitu. Terus kemarin sempat ada Frank Wormuth datang, digadang-gadang bakal jadi direktur teknik, tapi ternyata nggak jadi gitu. Dan sebenarnya masalahnya apa? Sepelik apa sih untuk mencari direktur teknik ini? Kualifikasi yang diinginkan PSSI itu seperti apa? Itu kan yang masih jadi pertanyaan kita juga gitu. Karena ini posisi yang sangat urgent banget dibutuhkan karena kalau nggak ada direktur teknik ya untuk ngebangun sepak bola Indonesia dari atas sampai bawah ini kan butuh orang yang tepat dan orang itu adalah direktur teknik gitu. Iya, apalagi yang apa ya semacam kayak waktu itu Danurwindo ya. Kayak bikin apa Villanesia. Gitu. Itu sebenarnya dari Villanesia itu keren sih ya, maksudnya Coach Luis Mia juga ikut campur ya kan. Iya, Ya merumuskan filosofi sepak bola Indonesia, sedangkan saat ini kita juga sedang kehilangan lah. Ya kan, sedang kehilangan filosofi permainan kita mau kayak apa 3 back apa gimana? Penyerangan dari mana? Permainan seperti apa? Karena kan pada akhirnya bakat-bakat yang ada itu bukan didikan kita. Bukan. Iya dong, bukan dong. Bukan. Ya, dan cara bermain mereka beda gitu dengan talenta-talenta lokal yang kita punya gitu maksudnya. Ya harus dirumuskan kembali. Dan Benar-benar. itu dia direktur teknik. Semoga ya ada kejelasan ya. Dan ya mungkin itu aja Mas. Iyalah. Episode kali ini Itu aja. semoga nanti kita bisa kedatangan praktisi-praktisi ya Ya. dari sepak bola wanita ya. Wanita khususnya. Orang-orang yang mengikutin banget lah karena kalau dari Pandit biasanya memang kita cuma mendukung lah isu-isu yang ada gitu. Oke. Makasih Mas Irawan udah membersamai saya hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.